Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Free. Video kali ini aku pengen bahas tentang nasib karyawan atau orang-orang di Jerman selama musim corona ini. Gimana sih? Karena kemarin ada beberapa pertanyaan dari temanku yang di Indonesia. Mereka nanya, kalau di situ gimana dong nasibnya? Terus kan nggak ada kerja, nggak ada gaji, seperti itu ya. Jadi gini, di Jerman ini aku bilang mereka beruntung banget. Karena kenapa? Satu, misalnya orang kena PHK, bukan PHK ya, orang yang dirumahkan dari pekerjaan itu, mereka tetap dapat gaji dari pemerintah kayak gitu. Jadi sama aja situasi di Jerman kayak di Indonesia. Jadi hampir semua bisnis, semua usaha itu merosot dan banyak karyawan dari perusahaan-perusahaan itu yang dirumahkan. Nah, di sini itu bahasa untuk dirumahkan itu namanya Kurzarbeit. Jadi mereka itu bisa dirumahkan 100%, jadi nggak kerja sama sekali, atau bisa dirumahkan cuman 20%, 30%, 50%. Dalam hal ini misalnya satu minggu mereka kerja 20 jam misalnya kayak gitu. Kalau misalnya mereka dirumahkan 20%, berarti mereka kerjanya seminggu cuman 20% per 5, berarti cuman 4 jam per minggu. Dari 20 jam jadinya cuman 4 jam. Jadi tergantung banget dari nasibnya kita, dari perusahaan apa aja. Jadi kalau misalnya mereka dirumahkan, itu tetap dapat gaji dari pemerintah. Nah, berapa sih gaji dari pemerintahnya? Jadi kayak gini, gaji dari pemerintah itu kalau nggak salah ya, aku nggak bisa bilang angka pastinya karena berubah-ubah. Kalau nggak salah 67%. Jadi 67% dari gaji bruto. Jadi sebelum pajak dan sebagainya. Misalnya, contohnya aku kerja di perusahaan A. Terus gajiku misalnya 1.000 euro per bulan. Nah, karena aku dirumahkan 100%, maka pemerintah bakal bayar 67% dari 1.000 euro. Jadi setiap bulan, kan walaupun aku nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, pemerintah tetap bayar gaji aku 670 euro per bulan. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya dirumahkan 20%, Kurzarbeitnya 20%, gimana dong? Jadi misalnya kayak aku lagi nih ya, contohnya aku kerja terus dirumahkan, kena Kurzarbeit 80%. Jadi aku cuman perlu kerja 20% dalam waktu sebulan. 20% itu tinggal dikalikan berapa jam sih satu bulan itu kita kerja gitu kan. Nah, yang 20% ini owner atau bosku harus bayar gajiku. Misalnya aku dapat gaji per bulan 1.000, berarti owner atau bosku dari perusahaan bakal bayar gajinya aku itu 20% dari 1.000, yaitu 200 euro. Nah, sisanya 80%, berarti 800 euro itu 67% dari 800 euro itu dibayarin oleh pemerintah. Jadi kerja dikit tapi tetap dapat uang banyak. Enaknya di Jerman buat yang lagi dalam kasus seperti ini, jadi secara income kita tetap aman lah ya. Jadi finansial kita tetap bisa bayar kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu nasib dari karyawan di perusahaan. Gimana dengan karyawan yang let's say freelance? Jadi mereka bukan pegawai dari sebuah perusahaan. Nah, kalau yang freelance ini mereka bisa pergi ke Arbeitsamt. Jadi kayak kantor khusus untuk nanganin pekerja. Arbeitsamt ya. Aku lupa namanya. Jadi mereka bisa pergi ke sana dan mereka tetap dapat bantuan dari pemerintah juga, tapi bukan dari Kurzarbeit karena mereka kan freelance. Freelance kan berarti kan bukan pegawainya siapa-siapa. Jadi mereka kayak dapat bantuan dari pemerintah itu. Jadi dihitung kebutuhan sebulan itu, misalnya sewa rumah berapa, uang bensin berapa, listrik berapa, air berapa, dan dari kebutuhan itu nanti di top up dengan kebutuhan makan, kebutuhan hidupnya. Nah, nanti dari pemerintah berdasarkan kalkulasi yang sangat ribet, mereka dapat bantuan sejumlah dengan perhitungan dari
pengeluaran kebutuhan mereka yang freelancer. Terus gimana nasib nasib perusahaan atau company, perusahaan-perusahaan kecil, misalnya kayak restoran atau kafe kecil atau toko kecil yang mereka harus tutup, atau perusahaan apa aja kayak gitu. Jadi dari pemerintah itu setahu aku di awal kemarin waktu awal corona gitu, jadi tergantung dari berapa banyak jumlah karyawan di perusahaan itu, nanti perusahaan itu dapat bantuan dari pemerintah, tapi cuma sekali. Yang aku tahu ada perusahaan temanku, karyawannya lebih kurang dari 10 orang, itu dia dapat bantuan dari pemerintah 9.000 euro, tapi cuma sekali doang kayak gitu, di awal corona itu doang gitu. Terus ya itu nasib perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya dengan karyawan yang lebih banyak, mereka berarti dapat bantuan dari pemerintahnya juga nominalnya lebih banyak kayak gitu. Nah banget ya hidup di Jerman, jadi kerja atau kerja dikit tetap dapat gaji dari pemerintah. Tapi ini ada tapinya, ada tapi banget. Kenapa pemerintah bisa bayar gaji mereka walaupun kita nggak kerja? Kenapa kita tetap dapat uang walaupun kita nggak kerja? Jadi gini, di Jerman itu pajak penghasilannya tuh luar biasa tinggi. Jadi tergantung berapa income kita, tergantung berapa pengeluaran kita, terus nanti dihitung pajaknya berapa. Nah ada temanku itu pajak penghasilannya itu sebesar 46%. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya dapat gaji 5.000 euro, berarti hampir separuhnya itu adalah pajak penghasilan. Jadi misalnya kalau 5.000 euro, berarti dia cuma dapat sekitar 2.600 euro, sisanya itu buat pajak. Jadi pajak di Jerman itu luar biasa tinggi. Tapi dengan bayar pajak yang tinggi itu, mereka baru ngerasain sekarang bahwa mereka kerja dikit, mereka tetap dapat gaji dari pemerintah. Jadi uang balik lagi ke kita. Oh ya, di Jerman ini kita nggak segampang kayak di Indonesia gitu ya. Misalnya mau cheating atau mau curang masalah pajak tuh nggak segampang itu. Jadi contohnya gini, aku awalnya itu kan dulu masih baru-baru pindah ke Jerman. Oh enak nih kalau aku udah nanti di Jerman, nanti aku datangin barang dari Bali terus dijual gitu kan. Oh atau aku jualan online aja deh kayak gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi di sini apapun pribadi pun, usaha apapun itu harus daftar ke pemerintah. Jadi misalnya kayak aku mau jualan baju online, jadi aku harus daftar ke pemerintah. Kalau kayak di Indonesia itu kayak bikin SIUP TDP gitu ya. Jadi aku harus daftar ke pemerintah bahwa aku mau bikin usaha jual baju online. Nah dari jual baju online ini aku bakal dapat nomor pajak khusus untuk perusahaanku ini. Terus triknya di sini juga kayak gini. Misalnya aku kerja di perusahaan A, terus aku nggak bisa semena-mena bikin usaha kerja sampingan di luar kerja utamaku. Itu nggak bisa aja, usaha sampingan itu nggak bisa. Jadi aku misalnya mau bikin jualan usaha online, baju online, tapi aku kerja di perusahaan A, jadi aku harus minta izin ke bosku, ke ownerku, ke atasanku di perusahaan A ini. Kalau mereka approve bahwa aku boleh melakukan usaha online di waktu luangku, misalnya malam setelah pulang kerja atau selama weekend. Kalau misalnya bosku approve, aku baru bisa. Kalau misalnya nggak ada proof dari bosku, kemungkinannya adalah misalnya bosku akhirnya aku ketahuan sama bosku aku jualan online, mereka bisa mereka bisa pecat aku tanpa aku dapat uang pesangon dan sebagainya kayak gitu. Jadi di Jerman itu peraturannya itu ketat luar biasa. Terus apa lagi ya? Perusahaan ya kayak gitu deh. Jadi di sini tuh nggak bisa segampang kayak di Indonesia. Pas lagi musim corona ini, enaknya di Indonesia pas lagi musim corona gini, kita ada ide, oh aku mau jualan kue nih, jualan kue kering, atau oh aku mau jualan online nih gitu kan.
ada ide langsung aja jepret jalan gitu kan, langsung. Kalau di sini nggak bisa, jadi harus daftar dulu, harus pajak dulu dan sebagainya. Jadi seperti itu kondisi karyawan atau orang-orang di Jerman yang kena PHK, yang dirumahkan sementara atau dirumahkan sementara 100% atau cuman dirumahkan sementara 80%, jadi mereka tetap dapat gaji dari pemerintah kayak gitu. Terus kemarin ditanya, berarti aku dapat uang dong dari pemerintah? Enggak. Jadi gini, aku di Jerman itu kan kemarin nggak boleh kerja, jadi selama 2 tahun awal yang kemarin itu aku sama sekali nggak boleh kerja karena visaku itu adalah visa kursus bahasa, jadi visa belajar bahasa Jerman. Nah, karena visa belajar bahasa Jerman ini, jadi aku kesini tuh cuma bisa belajar bahasa Jerman, jadi aku nggak boleh yang namanya kerja. Tapi ada bedanya lah, orang yang belajar bahasa Jerman untuk kuliah bisa kok kerja. Nah, itu beda. Jadi kalau misalnya aku apply visa kursus bahasa. Tapi kalau misalnya di awal itu aku apply visa kursus bahasa persiapan kuliah, maka aku boleh kerja itu kalau nggak salah 20 jam per minggu maksimal gitu. Jadi kayak pelajar-pelajar Indonesia yang kuliah di sini itu mereka juga bisa kerja 20 jam per minggu. Kayak gitu. Nah, untuk dapat bantuan dari pemerintah yang aku sebutkan sebelumnya, misalnya kena kurs Arbeit atau dirumahkan itu kalau nggak salah ya, kita harus kerja dulu 2 tahun. Nah, setelah masuk tahun ketiga itu baru kita bisa klaim untuk dapat bantuan dari pemerintah kayak gitu. Jadi nggak yang baru kerja sebulan bisa langsung dapat bantuan pemerintah, nggak sama sekali. Jadi ada banyak aturan-aturan di Jerman itu ketat, jadi semua itu based on paper itu. Jadi semoga ini sedikit menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang nanya kondisi di Jerman itu selama corona ini seperti apa kayak gitu. Oke, salam hangat dari Jerman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa, please, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Oke, terima kasih banyak. Vielen Dank, tschüss.